Selamat datang di channel kami, jangan lupa like dan subscribe channel di bawah ini. Bab 2141. Terlebih lagi, para reporter itu dengan sengaja memutarbalikkan fakta untuk menarik perhatian dan menyerahkan semua tanggung jawab pada delegasi pengobatan Tiongkok. Dengan cara ini, delegasi pengobatan Tiongkok telah menjadi tikus yang menyeberang jalan. Meskipun reporter wanita Jin Lian membantu mengklarifikasi fakta, kekuatan seperti itu masih terlalu kecil. Sementara Li Dong menunggu kabar dari Sangguan Waner, hal lain terjadi yang membuatnya sangat marah. Awalnya jadwal sore ini adalah Li Dong memimpin delegasi ke Seoul Medical College untuk pertukaran dan menyampaikan pidato. Tetapi karena kejadian ini, orang-orang Korea sangat memusuhi mereka, dan para mahasiswa Seoul Medical College memprotes untuk tidak mengizinkan mereka pergi ke sekolah kedokteran. Dalam hal ini, pihak resmi Korea Selatan dengan jelas mengetahui kebenaran kejadian ini, tetapi mereka setuju dengan para siswa dan menolak untuk membiarkan Li Dong dan yang lainnya pergi ke sekolah kedokteran dan membatalkan perjalanan. Ini membuat Li Dong merasa sangat kesal. Ketika pihak lain melakukan ini, dia jelas tidak menghormati mereka dan tidak menempatkan delegasi Huaxia TCM di matanya. Anda tahu, ketika mereka datang ke sini, mereka mewakili negara China. Adapun Li Dong, kehormatan nasional sangat penting. Bahkan lebih penting dari dirinya sendiri. Ini memberi Li Dong ide untuk memimpin delegasi pengobatan Tiongkok kembali ke Tiongkok secara langsung. Tapi pikirkan saja, karena hal semacam ini, jika dia pergi dengan delegasi, bukankah tanggung jawab mereka untuk duduk? Jadi Li Dong tidak bisa pergi. Dia hanya bisa menahan amarahnya dan menunggu titik balik dalam masalah ini. Hanya saja penantian seperti ini membuat orang merasa malu. Li Dong, jangan khawatir, pasti ada jalan ke gunung, dan akan selalu ada solusi. Petik 2. Tang Liren tersenyum menghibur saat melihat ekspresi sedih Li Dong. Dia juga dalam suasana hati yang buruk. Tak disangka, perjalanan ke Korea Selatan yang semula sangat dinanti-nanti malah berkembang menjadi situasi seperti itu. Ini adalah sesuatu yang tidak terpikirkan oleh siapapun. Sekarang para siswa di Seoul Medical College telah menjelaskan bahwa mereka tidak diterima, tetapi manajemen senior sekolah kedokteran masih menyambut kedatangan mereka. Namun, kuncinya adalah sikap masyarakat terhadap mereka. Jika masalah ini tidak ditangani dengan benar, citra pengobatan tradisional Tiongkok Huaxia akan rusak. Li Dong tidak mau menerima konsekuensi seperti itu. Ya, Li Dong, kami semua tahu bahwa kamu telah melakukan yang terbaik. Jika tidak berhasil, kami akan pulang. Petik 2. Ketua Ma juga membujuk. Bab 2142. Bukannya mereka tidak ingin mengalahkan pengobatan Korea di sini, hanya saja Tuhan akan menipu orang. Menteri Liang dan mereka akan mengerti. Lagi pula, mengalahkan obat Korea bukanlah hal terpenting sekarang. Kita bisa melakukannya lagi nanti. Para tetua ini semua mengerti perasaan Li Dong. Meskipun Li Dong memiliki keterampilan medis yang kuat, bagaimanapun juga dia hanyalah seorang pemuda. Itu normal untuk merasa tertekan setelah menghadapi kemunduran besar. Tidak, karena kita di sini, kita tidak bisa pergi dengan tangan kosong. Petik 2. Li Dong berkata dengan suara yang dalam. Saya tidak akan pernah membiarkan mereka merusak reputasi dokter pengobatan Tiongkok kami dengan cara ini. Saya harus menyelesaikan masalah ini. Petik 2. Dia tahu apa yang dikatakan Presiden Ma sangat masuk akal. Selama mereka kembali ke rumah, orang-orang di Korea Selatan secara bertahap akan melupakannya. Namun, jika mereka pergi seperti ini, tidakkah mereka bisa menyelesaikan tebakan dan serangan mereka? Tidak bisa pergi. Benar-benar tidak bisa pergi. Li Dong ingin mengklarifikasi fakta dan, di depan semua orang Korea, mengalahkan pengobatan Korea secara langsung.
Pada saat ini, ponsel Li Dong berdering. Setelah mengeluarkannya, Li Dong tidak segera menjawab setelah melihat nomornya, tetapi setelah menyapa semua orang, dia berjalan menuju lantai atas tempat Sangguan Waner berada. Segera, Li Dong datang ke lantai Sangguan Waner. Ketika dia berada di puncak tangga, dia melihat pengawal Sangguan Waner. "Bagaimana? Apakah ada keuntungan?" Li Dong bertanya dengan suara yang dalam. "Memiliki." Pengawal itu mengangguk. "Aku menangkap ikan besar." Mata Li Dong tiba-tiba menyala. Sejujurnya, pengawal Sangguan Waner mungkin tidak sebaik dirinya dalam hal temperamen dan penampilan, tetapi dia juga tipe yang tampan, dan dia sangat maskulin. Yang paling penting adalah bahwa pengawal Sangguan Waner, apakah itu metode kekuatan atau pengintaian, adalah pilihan terbaik. Bab 2143. Dan dia akrab dengan Seoul, jadi Li Dong memintanya untuk menyelidiki masalah ini. Sekarang tampaknya Li Dong telah memilih orang yang tepat. Keguguran wanita hamil baru saja dilaporkan di berita kota, dan telah menyebabkan penyebaran skala besar di internet. Li Dong merasa ada sepasang tangan tak terlihat di balik layar yang memanipulasi dan mendorong semua ini. Inilah yang dia minta pengawal Sangguan Waner selidiki. Dia ingin mencari tahu tangan hitam di balik layar. "Ikan besar yang mana?" tanya Li Dong. "Ini Jin Lien, pembawa acara berita kota itu, aku sangat menyukainya." Petik 2. Kata pengawal itu perlahan. Wajahnya yang tanpa ekspresi tampak keras kepala. Tapi Li Dong tercengang. Pembawa acara berita kota. Li Dong menatap pengawal itu secara langsung, merasa sangat terkejut di dalam hatinya. Sangat sulit baginya untuk membayangkan bahwa pria yang tidak tersenyum ini benar-benar akan mengambil inisiatif untuk menjemput gadis-gadis. Ya. Petik 2. Dia juga sedikit malu untuk dipandang oleh Li Dong. "Lalu apakah kamu mendapat kabar darinya?" Li Dong bertanya sambil tersenyum. "Saya punya beberapa. Saya berbicara dengannya untuk waktu yang lama dan mengetahui darinya bahwa insiden aborsi yang dia laporkan hari ini dilakukan oleh bosnya." Petik 2. Pengawal itu berkata dengan suara yang dalam. "Dia juga tahu bahwa Anda merawat seorang reporter wanita dan pergi ke rumah sakit setelah itu. Dia juga tahu bahwa aborsi seorang wanita hamil tidak ada hubungannya dengan delegasi TCM." Petik 2. Mendengar ini, wajah Li Dong sangat muram. Jika bukan karena tren pelaporan yang dipimpin oleh media ini, delegasi Huaxia tidak akan menjadi musuh publik Korea Selatan. "Siapa bosnya? Mengapa kamu ingin melakukan ini?" Li Dong bertanya lagi. Bab 2144. Ini adalah ikan besar yang saya bicarakan. Petik 2. Kata pengawal itu, mengambil foto dari sakunya dan menyerahkannya. Ini adalah foto keluarga berempat di taman. Pria itu tinggi dan tampan, dan wanita itu seksi dan cantik. Berdiri di antara mereka adalah seorang anak laki-laki dan seorang gadis kecil. Wajah keluarga berempat ini dipenuhi dengan senyuman yang sangat bahagia. Dari foto saja sudah terlihat bahwa ini adalah keluarga yang bahagia. Li Dong tahu bahwa pengawal Sangguan Waner tidak akan memberikan dirinya foto ini tanpa alasan. Dia melihat dengan seksama isi foto itu, tiba-tiba ada kilatan cahaya di benaknya, teringat satu hal. Mungkinkah wanita hamil itu mengalami keguguran dan dirobohkan oleh salah satu dari dua anak ini? Kilatan cahaya melintas di mata pengawal itu, dan dia merasa sangat dikagumi di dalam hatinya. Layak menjadi dewa perang timur, yang bisa menebak kunci masalahnya sekaligus. Ya, bocah lelaki ini merobohkan wanita hamil itu. Petik 2. Pengawal itu mengangguk. "Pria ini adalah bos dari tuan rumah di mulutmu." Li Dong menunjuk pria jangkung dan tampan di foto itu dan bertanya. Ya. Pengawal itu mengangguk. "Jadi begitu." Petik 2. Li Dong akhirnya meluruskan hubungan antara masalah ini. Seharusnya wanita di foto ini yang membawa kedua anaknya ke jalan perbelanjaan Myeongdong untuk bermain, tetapi dia tidak menyangka bahwa putranya yang nakal merobohkan seorang wanita hamil dan menyebabkan wanita hamil itu keguguran.
Pria di foto tersebut menggunakan platform medianya untuk mempengaruhi opini publik untuk menyembunyikan kebenaran dari masalah tersebut. Semua tanggung jawab dialihkan ke delegasi TCM. Dengan cara ini, perhatian semua orang telah dialihkan ke delegasi TCM, dan tidak ada yang akan ingat untuk melacak tanggung jawab mereka. Sekarang setelah saya memahami kunci masalahnya, bagaimana saya melawan? Melihat Li Dong berdiri di sana memikirkan berbagai hal, pengawal Sangguan Waner tidak mengganggunya, dan dengan sadar berlari kembali untuk mengikuti Sangguan Waner untuk melapor. Tanggung jawabnya adalah melindungi Sangguan Waner, yang sangat dia kenal. Li Dong memikirkannya dan berpikir bahwa tidak dapat diandalkan untuk membiarkan pejabat Korea membantu. Bab 2145. Akhirnya, dia memikirkan reporter wanita bernama Jin Lien. Seharusnya memintanya untuk datang dan membantu. Lakukan saja. Ketika dia memikirkannya, dia segera menemukan kartu nama yang ditinggalkan oleh Jin Lien, dan kemudian menemukan penerjemah Xiao Liu, dan memintanya untuk memanggil Jin Lien untuk datang. Jin Lien selalu percaya bahwa Li Dong adalah penyelamat hidupnya, dan Li Dong juga memberinya resep untuk merawat kulitnya, dan dia sangat berterima kasih kepada Li Dong. Meskipun dia baru saja pergi dari sini belum lama ini, dia bergegas setelah menerima telepon dari Xiao Liu, seorang penerjemah. Tuan Li, apakah ada yang Anda ingin saya lakukan? Jin Lien datang dan berjalan ke Li Dong dengan senyum di wajahnya dan bertanya. Dia merasa bahwa perasaan berurusan dengan Dr. Huaxia ini sangat bagus. Nona Jin Lien, ada satu hal, aku ingin bertanya padamu. Petik 2. Ekspresi Li Dong serius dan serius. Penerjemah Xiao Liu bertugas sebagai penerjemah di sebelahnya, dan dia sangat berdedikasi untuk membangun jembatan antara dua orang yang tidak mengerti bahasa tersebut. Dia tahu betul bahwa situasi delegasi TCM saat ini sangat baik. Jika tidak ditangani tepat waktu, mereka akan kembali ke Tiongkok dengan malu. Ini adalah hasil yang tidak ingin dilihat oleh anggota delegasi. Apa masalahnya? Jin Lien bertanya dengan rasa ingin tahu. Li Dong menyerahkan foto yang diberikan pengawal Sangguan Waner kepadanya. Dia mengetukkan jarinya ke wajah anak kecil itu. Anak laki-laki kecil ini adalah pelakunya yang merobohkan wanita hamil dan menyebabkan wanita hamil itu keguguran. Petik 2. Oh, apakah itu dia? Jin Lien mengambil foto itu dan melihatnya. Karena semua orang memperhatikanmu, tetapi mereka kehilangan jejak, tetapi kamu tidak berharap untuk menemukannya. Petik 2. Li Dong mengangguk dan bertanya. Apakah ini media berita pertama yang memberitakan keguguran ibu hamil? Apakah itu program berita kota? Ya. Petik 2. Jin Lien mengangguk. Bab 2146. Mereka adalah orang pertama yang melaporkan insiden ini dan program pertama yang memutarbalikkan fakta. Petik 2. Sebelum pertunjukan mereka adil, tapi kali ini, mereka melakukannya, yang benar-benar mengecewakan. Petik 2. Wajahnya penuh amarah. Ayah dari bocah lelaki ini adalah bos dari stasiun TV yang ingin didengar kota, kata Li Dong dengan sungguh-sungguh. Jin Lien terkejut saat mendengar kata-kata Li Dong. Dia membuka mulutnya sedikit, matanya melebar, dan dia tidak bisa mempercayainya. Berita ini benar-benar mengejutkannya. Sebagai seorang reporter, dia sangat sensitif terhadap berita. Oleh karena itu, dia tahu arti kata-kata Li Dong sekaligus. Nona Jin Lien, jika Anda tidak percaya, Anda dapat menyelidiki dan mengumpulkan bukti lagi. Petik 2. Li Dong berkata dengan sungguh-sungguh. Dia sedikit khawatir bahwa reporter wanita itu tidak mau mempercayai kata-katanya dan menolak untuk membantu. Tidak, aku percaya padamu. Petik 2. Jin Lien terbangun dari keterkejutannya, menatap Li Dong dan tersenyum. Namun, saya akan menyelidikinya lagi. Saya ingin mengumpulkan lebih banyak informasi. Dengan cara ini, kami dapat mengubah arah opini publik dan membantu Anda menyelesaikan keluhan Anda. Petik 2. Terima kasih banyak. Petik 2. Li Dong tampak tulus dan tulus.
Reporter wanita ini memberinya kesan yang sangat bagus. Sebagai seorang jurnalis, Anda harus seperti dia, tidak memutarbalikkan fakta, mencari kebenaran dari fakta, dan layak dengan etika profesional Anda. Segera, Jin Lian pergi. Begitu dia pergi, ponsel Li Dong berdering lagi. Ketika saya mengeluarkannya, saya melihat bahwa ide itu sebenarnya adalah panggilan dari China. Halo, saya Li Dong. Petik 2. Li Dong menjawab telepon. Kepala Li, halo, ini Sekretaris Menteri Liang Qisuan. Petik 2. Suara serius seorang pria terdengar. Bab 2147. Menteri Liang ingin berbicara denganmu. Petik 2. Oke. Petik 2. Segera, panggilan itu dialihkan ke Liang Chan. Li Dong, aku tahu segalanya tentangmu di sana, apakah ada solusi? Suara Liang Chan datang. Dia tidak bertanya pada Li Dong apa yang terjadi, tetapi langsung bertanya pada Li Dong apakah dia punya solusi. Ini bukan kritik, tapi Liang Chan percaya bahwa delegasi TCM tidak akan melakukan apapun untuk keguguran wanita hamil. Yakinlah, Menteri, saya pasti bisa menyelesaikannya. Petik 2. Li Dong tersenyum dan berkata, sekarang setelah menemukan terobosan, opini publik akan segera beralih ke pihak kita. Petik 2. Itu bagus. Petik 2. Liang Chan tersenyum dan berkata, biarkan Anda memimpin tim ke Korea Selatan. Saya memiliki harapan besar. Jika tidak ada cara, masalah ini harus diselesaikan dengan sempurna. Petik 2. Anda harus tahu bahwa bukan hanya Korea Selatan yang memperhatikan masalah ini, tetapi negaranya juga memperhatikan. Petik 2. Selain itu, beberapa media internasional juga memperhatikan masalah ini. Jika suara seperti ini yang tidak mendukung citra pengobatan Tiongkok dibiarkan menyebar, jalan masa depan kita akan menjadi semakin sulit. Petik 2. Pada saat itu, akan semakin sulit bagi kami untuk mempromosikan pengobatan Tiongkok ke seluruh dunia. Petik 2. Ya, saya mengerti pentingnya masalah ini. Petik 2. Li Dong berkata dengan suara yang dalam. Jika masalah ini tidak diselesaikan suatu hari, aku akan kembali suatu hari nanti. Petik 2. Baiklah, kamu melakukan banyak hal, aku lega, menantikan kabar baikmu. Petik 2. Keduanya mengatakan beberapa kata lagi sebelum menutup telepon. Sebelum saya sempat memasukkan telepon ke dalam saku, telepon berdering lagi. Li Dong melirik ide penelepon dengan rasa ingin tahu, dan tiba-tiba menjadi senang. Panggilan itu dari Lin Yurou. Mungkinkah dia mengetahuinya begitu cepat? Bab 2148. Baru saja Li Dong menjawab telepon, suara lembut Lin Yurou datang. Suamiku, aku merindukanmu. Petik 2. Hah? Kami baru saja menyelesaikan videonya belum lama ini, begitu cepat merindukanku. Li Dong tersenyum dan berkata, jika kamu benar-benar bosan, biarkan Shen Yun datang dan berbicara denganmu. Petik 2. Hehe, Sister Shen ada di sini. Petik 2. Lin Yurou tersenyum dan berkata, kita akan pergi ke supermarket sebentar lagi. Itu bagus, tapi perhatikan keamanannya dan biarkan bekas luka pergi bersamamu, kata Li Dong. Tahu, Lin Yurou menjawab dan bertanya lagi. Ngomong-ngomong, suami, kamu baru saja sampai di sana, mengapa sesuatu terjadi begitu cepat? Siapa yang memberitahumu? Li Dong bertanya. Ini Sister Waner. Dia baru saja menelepon saya untuk mengatakan apa yang terjadi dengan delegasi pengobatan Tiongkok Anda di sana, suami, apakah itu penting? Lin Yurou bertanya dengan prihatin. Sangguan Waner. Li Dong sedikit mengernyit. Ya. Petik 2. Lin Yurou tersenyum dan berkata, jangan meremehkan Sister Waner. Koneksinya di luar negeri sangat kuat. Dia pasti tahu apa yang terjadi padamu sebelum kita. Petik 2. Sesuatu terjadi di sini, tapi aku akan mengurusnya. Li Dong berkata dengan sungguh-sungguh. Dia masih tidak ingin Lin Yurou tahu tentang hal ini, dia hanya ingin Lin Yurou bahagia setiap hari.
Dia tidak menyalahkan Sangguan Waner, bagaimanapun juga, dia baik. Tapi mendengarkan kata-kata Lin Yurou, dia sepertinya tidak tahu bahwa Sangguan Waner ada di Korea. Diperkirakan Sangguan Waner tidak memberitahunya. Dengan kecerdikan Li Dong, dia secara alami menebak pikiran Sangguan Waner sekaligus. Gadis itu, kurasa dia tidak ingin Lin Yurou tahu bahwa dia juga di Korea. Lagi pula, dia juga ada di sini. Jika Lin Yurou mengetahuinya, akan sulit untuk menjamin bahwa dia tidak akan terlalu banyak berpikir. Sangguan Waner mungkin ingin mengambil kesempatan ini untuk tinggal lebih lama dengan dirinya sendiri. Bab 2149. Dari sudut pandang ini, wanita egois. Li Dong menggelengkan kepalanya, tidak memikirkan hal-hal semacam ini. Yah, kalau begitu kamu harus lebih berhati-hati di sana, selesaikan masalah lebih awal, dan kembali lebih awal. Lin Yurou menasihati. Aku tahu, kamu patuh di rumah, makan dan tidur nyenyak, dan ketika aku kembali, jika kamu menemukan bahwa kamu telah kehilangan 1 pon, mari kita lihat bagaimana aku membersihkanmu. Petik 2. Li Dong berpura-pura serius dan otentik. Keduanya mengucapkan beberapa kata lagi, dan kemudian menutup telepon. Dalam beberapa jam berikutnya, situasi terus memburuk. Media utama, serta di internet, telah meluncurkan serangan tanpa henti terhadap delegasi TCM Huaxia. Saya tidak tahu siapa yang mengekspos hotel tempat delegasi pengobatan Tiongkok berada di internet. Banyak orang tertipu dan lari ke hotel untuk memprotes dan berdemonstrasi. Ketika orang-orang di pihak resmi Korea mengetahui hal ini, mereka segera menyapa polisi dan mengatakan kepada mereka untuk melindungi keselamatan pribadi para anggota delegasi pengobatan Tiongkok. Untuk hal-hal seperti itu, Li Dong tidak terlalu peduli. Yang disebut demonstran, Li Dong tidak khawatir sama sekali. Jika mereka berani menyerbu masuk dan menyerang delegasi pengobatan Tiongkok, Li Dong pasti tidak akan tinggal diam. Pada saat itu, dia akan memberitahu para demonstran mengapa bunganya begitu merah. Dewa Perang Timur Tangtang, jika bahkan keamanan delegasi pengobatan Tiongkok tidak dapat dijamin, ia juga dapat membeli sepotong tahu dan membunuhnya. Li Dong ada di dalam ruangan dan terus mendiskusikan masalah ini dengan Tang Liren dan yang lainnya, serta topik kuliah di sekolah kedokteran sesudahnya. Insiden ibu hamil mau tidak mau akan teratasi, dan kini tinggal menunggu. Pada saat ini, penerjemah Xiao Liu masuk lagi, agak gembira. Kepala, seseorang di internet mulai membantu kita melawan. Petik 2. Oh, mendengar ini, mata Li Dong berbinar. Dia langsung menebak bahwa pasti Jin Lian yang menembak. Bagaimana hasilnya? Li Dong bertanya. Di situs resmi Seoul Times, ada siaran pers dengan tajuk utama yang mengatakan, siapa yang membuang air kotor pada delegasi pengobatan Tiongkok. Penerjemah Xiao Liu berkata dengan gembira. Bab 2150. Artikel ini menjelaskan secara detail tentang ke-9U9 Uran 1 Bu Ham 1L. Ini tidak memihak dan sama dengan fakta yang kita ketahui. Petik 2. Reporter mereka juga pergi ke rumah sakit rakyat Seoul untuk mewawancarai Dekan Kim Puchang. Petik 2. Presiden Jin Puchang mengakui di depan wartawan media bahwa wanita hamil itu mengalami keguguran karena dia dirobohkan oleh seorang anak laki-laki. Dia tidak ada hubungannya dengan delegasi pengobatan Tiongkok kami. Petik 2. Selain itu, artikel itu juga menyebutkan bahwa para dokter dari delegasi TCM kami memainkan peran penting dalam perawatan. Petik 2. Semakin saya berkata, ekspresi-ekspresi Xiao Liu menjadi bersemangat. Selain itu, surat kabar ini tidak tahu dari mana mendapatkan foto keluarga anak laki-laki yang merobohkan wanita hamil itu. Petik 2. Di balik foto ini, artikel itu juga secara khusus menunjukkan identitas bocah laki-laki itu. Petik 2. Ternyata kebapaan bocah lelaki itu tidak kecil. Ayahnya adalah Jiang Yinzheng. Dia adalah bos stasiun TV komersial Seoul. Yang pertama berdiri untuk melaporkan urusan kota kami adalah program blog dari stasiun TV ini. Petik 2.
Mendengar berita ini, suasana hati Li Dong tiba-tiba membaik. Apa reaksi orang Korea? Li Dong bertanya. Ini adalah kekhawatiran terbesarnya saat ini. Situasinya akhirnya membaik. Netizen saat ini terbagi menjadi dua kelompok dan terlibat dalam perang kata-kata. Petik 2. Penerjemah Xiao Liu tersenyum dan berkata, beberapa orang berpikir bahwa kami mendapat dukungan dari pemerintah Korea Selatan dan melakukan hubungan masyarakat citra. Setelah melihat foto-foto itu, sekelompok orang lain mulai curiga bahwa bos stasiun TV komersial Seoul sengaja memutarbalikkan fakta untuk syirik. Tanggung jawab. Petik 2. Li Dong cukup puas dengan hasil ini. Selama seseorang mulai berbicara untuk delegasi pengobatan Tiongkok, maka ketika mereka membuang lebih banyak bukti, kemenangan akhir pasti akan berada di pihak mereka. Jika bos stasiun TV bernama Jiang Yinzheng dapat berdiri dan meminta maaf secara langsung, masalah ini akan menjadi lebih sempurna. Namun, Li Dong tidak terburu-buru untuk menutup jaring sekarang. Biarkan mereka bertengkar. Semakin keras suaranya, semakin besar reputasi pengobatan Tiongkok. Ketika kedua belah pihak bertengkar, istilah pengobatan Tiongkok akan semakin dalam di hati masyarakat Korea. Pada saat itu, Li Dong membawa keluar direktur stasiun TV lagi, dan semuanya menjadi jelas dan debu mengendap. Li Dong tahu bagaimana menggunakan media untuk mencapai tujuannya sendiri, perasaan terobosan pintar semacam ini cukup bagus. Waktu berlalu perlahan, dan dalam sekejap mata, hari sudah malam. Karena kabar baik yang dibawa oleh penerjemah Xiao Liu, semua orang dalam delegasi pengobatan Tiongkok merasa lega. Setelah semua orang makan, mereka kembali ke kamar mereka dan beristirahat. Bab 2151. Li Dong ada di dalam ruangan, dengan senang hati melakukan obrolan video dengan Lin Yurou. Sementara mereka mengobrol dengan gembira, perang di internet masih berlangsung. Selain itu, aborsi domestik wanita hamil Korea juga telah diketahui. Namun, reaksi rekan senegaranya sangat berbeda dengan publik di Korea Selatan. Hampir semuanya mendukung, dan tidak ada yang percaya bahwa anggota delegasi pengobatan Tiongkok akan pergi ke negara lain untuk melakukan hal seperti itu. Apalagi setelah Li Dong dan perjalanan Eropa mereka terakhir kali, delegasi pengobatan Tiongkok telah menjadi idola di hati banyak orang. Ada sangat banyak orang yang mendukung pengobatan Tiongkok. Tongkat itu benar-benar terlalu banyak. Dokter kami jelas membantu mereka, jadi mengapa mereka harus difitnah seperti ini? Ini benar-benar anjing yang menggigit Lu Dongbin. Dia tidak mengenal orang baik. Jika kamu mengetahuinya, kamu seharusnya tidak menyelamatkan wanita hamil mereka. Petik 2. Keluarga, delegasi TCM diserang oleh mereka seperti ini. Kami menduduki posisi teratas dan membiarkan semua orang melihatnya. Kami akan selalu percaya pada delegasi TCM. Petik 2. Situs web utama-utama penuh dengan komentar seperti itu. Setiap orang Huaxia yang memperhatikan masalah ini memiliki nyala api di hatinya. Pada saat ini, Seoul, rumah Han. Karena sudah malam, semua anggota keluarga Han kembali. Keluarga berkumpul di sekitar meja makan untuk makan malam. Meskipun keluarga Han berada di Korea Selatan, itu adalah keluarga yang sangat kaya, dan bahkan dapat dianggap sebagai keluarga konsorsium terbesar di negara ini. Namun makan malam keluarga mereka tidak semewah yang dibayangkan orang luar. Sepertinya itu hanya masakan rumahan biasa. Kakek, bagaimana menurutmu tentang apa yang terjadi pada delegasi pengobatan Tiongkok? Han Zaicheng mengambil sendiri semangkuk sup dan bertanya sambil tersenyum. Saya bersimpati dengan apa yang terjadi pada mereka. Petik 2. Orang tua yang sedang makan menelan makanan di mulutnya dan berkata dengan ringan. Han Zaicheng berkedip. Itu dia. Sikap lelaki tua itu membuatnya merasakan senyum pahit. Bab 2152. Kakek, bagaimanapun, mereka adalah tamu dari jauh, dan adik laki-laki mengundang mereka. Sekarang mereka telah menderita keluhan seperti itu di sini, kamu tidak akan membantu mereka.
Han Zaicheng bertanya. Orang tua itu meliriknya dan berkata dengan ringan. Apakah masalah ini membutuhkan saya untuk maju? Jika mereka tidak dapat menyelesaikan masalah sepele seperti itu, maka mereka tidak pantas untuk berdiri di depan saya dan menantang keterampilan medis Korea kami. Petik 2. Ketika dia mengatakan ini, keagungan yang sangat kuat keluar dari tubuh lelaki tua itu. Rasa percaya diri seperti itu, yang muncul dalam diri seorang lelaki tua, sangat langka. Jangan khawatir, saudara, seseorang akan menyelesaikan masalah ini. Mereka dianiaya dan itu bukan tanggung jawab mereka. Petik 2. Han Zailin tersenyum dan berkata, tapi aku sangat ingin tahu, mengapa kamu peduli tentang ini, saudara? Dia mengikuti lelaki tua itu dan menjadi dokter Korea yang hebat, dan Han Jae-sung bertanggung jawab atas bisnis keluarga. Tidak ada pihak yang akan terlalu memperhatikan bidang masing-masing. Oleh karena itu, Han Zaicheng benar-benar peduli dengan para anggota delegasi pengobatan Tiongkok, yang mengejutkan Han Zailin. Tidak mungkin. Petik 2. Han Zaicheng mengangkat bahu, dengan ekspresi tak berdaya di wajahnya. Mitra bisnis energi baru terbesar keluarga kami, wanita tertua dari keluarga Sangguan dari Asia Tenggara, adalah orang yang menelepon saya dan meminta saya untuk membantu delegasi pengobatan Tiongkok. Petik 2. Mendengar ini, wajah Han Zailin tercengang. Jadi begitu. Petik 2. Dia tidak pernah memperhatikan mitra bisnis keluarga, jadi dia tidak tahu apa yang diwakili keluarga Sangguan. Tapi lelaki tua itu berbeda. Wajahnya sedikit berubah, dan dia bertanya dengan suara yang dalam. Maksudmu, wanita tertua dari keluarga Sangguan memanggilmu secara pribadi dan memintamu untuk membantu? Ya, kakek. Han Zaicheng mengangguk dengan hormat. Karena Nona Sangguan berbicara, maka Anda dapat membantu menenangkan masalah ini. Petik 2. Setelah berpikir sebentar, lelaki tua itu berkata dengan suara yang dalam. Saya percaya kejadian ini cukup untuk memadamkan pamor delegasi TCM, dan itu cukup untuk memberi mereka pelajaran. Petik 2. Bab 2153. Ya, kakek. Petik 2. Han Zaicheng mengangguk dengan hormat lagi. Setelah makan, Han Zaicheng kembali ke kamarnya. Dia mengeluarkan ponselnya dan memeriksa keguguran wanita hamil secara online untuk memutuskan bagaimana dia harus melakukan yang terbaik untuk memadamkan insiden itu. Tetapi segera, dia menemukan bahwa masalah ini telah berbalik. Seseorang benar-benar berdiri untuk berbicara. Han Zaicheng tertawa. Sekarang, mereka lega, kan? Kepala pelayan berdiri tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Karena delegasi pengobatan Tiongkok diundang oleh saudara saya, tidak pantas bagi saya untuk keluar dan berbicara. Petik 2. Han Zaicheng berkata dengan sungguh-sungguh. Pergi dan katakan pada Jin Puchang, biarkan dia mengucapkan beberapa patah kata untuk meminta bantuan, aku akan mempertimbangkan apa yang dia inginkan. Petik 2. Ya, Pangeran Agung. Petik 2. Kepala pelayan membungkuk dan memberi hormat, lalu berjalan keluar dengan cepat. Han Zaicheng mematikan layar ponsel, dan kemudian melihat screensaver di layar ponsel, yang merupakan gambar cantik seorang wanita. Dia melihat foto ini dengan kelembutan di matanya. Akhirnya tidak mengecewakanmu. Petik 2. Han Zaicheng berkata dengan lembut. Di kantor mewah, Jiang Yin sedang berjalan di sekitar ruangan sambil mengerutkan kening. Dia tiba-tiba menyadari bahwa dia sepertinya telah melakukan sesuatu yang bodoh. Jika Anda berdiri dan bertanggung jawab saat itu, Anda hanya perlu membayar sejumlah uang, dan kemudian membawa anak itu untuk meminta maaf kepada wanita hamil itu. Dia tidak kekurangan uang, dan tidak terlalu peduli. Bahkan jika reputasi seseorang menderita kerugian, itu bukan masalah besar. Saat itu, dia bisa menyelesaikan masalah dengan menyumbangkan sejumlah uang ke beberapa organisasi amal. Bab 2154. Mengapa Anda ingin memutarbalikkan fakta? Jiang Yinzheng percaya bahwa ini karena dia terlalu percaya diri dengan kekuatannya sendiri.
Pada saat itu, dia menerima telepon dari istrinya. Yang pertama dia pikirkan adalah mengarahkan masalah ini ke arah yang menguntungkannya sendiri. Awalnya berjalan dengan baik, tetapi saya tidak menyangka bahwa para dokter dari China benar-benar dapat melakukan banyak hal. Apa yang harus saya lakukan sekarang? Jiang Yinzheng tahu betul bahwa tidak ada jalan keluar dari masalah ini. Karena dalam hal ini, itu sama saja dengan memegang teguh perilaku buruk itu sebelumnya. Ini tidak sedikit merusak reputasinya, itu akan berakibat fatal. Jiang Yin tidak bisa menerima hasil seperti itu. Dia berpikir sejenak, berjalan ke meja dan memutar nomor. Tak lama kemudian, terdengar suara seorang pria di telepon. Tuan Jiang Yinzheng, ini aku. Petik 2. Suara Jiang Yinzheng dengan tenang berkata, Editor Yin, saya tahu bahwa reporter Anda dari Seoul Times menulis sebuah manuskrip. Petik 2. Haha, ya, apakah kamu melihatnya? Efeknya sangat bagus. Petik 2. Pria di sana tertawa. Ini adalah pemimpin redaksi Seoul Times dan atasan langsung Jin Liang. Karena naskah reporter surat kabar Jin Lian, mereka menjadi pelopor dalam mendukung delegasi pengobatan Tiongkok. Seperti berita kota, itu telah memenangkan dukungan dari penggemar yang tak terhitung jumlahnya. Biarkan reporter meminta maaf, saya akan memberi Anda iklan subtitle selama 1 bulan jam 8 emas. Petik 2. Jiang Yin berkata dengan sungguh-sungguh. Haha, Tuan Jiang, saya khawatir saya tidak bisa menyetujui persyaratan Anda. Petik 2. Pemimpin redaksi Yin di sisi yang berlawanan tidak setuju, tetapi menolak sambil tersenyum. 2 bulan. Petik 2. Bab 2155. Wajah Jiang Yin tanpa ekspresi dan asli. Tuan Jiang, Anda tahu, efek naskah kami sangat bagus, dan Jin Lian adalah reporter terbaik kami. Jika saya melakukan ini, dia akan hancur. Petik 2. Pemimpin redaksi Yin di sisi yang berlawanan tidak menolak kali ini, tetapi dia tidak setuju, tetapi sangat malu. 3 bulan. Petik 2. Jiang Yin terus mengutip, dan berkata dengan sungguh-sungguh. Selain itu, dia tidak perlu berdiri dan meminta maaf, selama naskah itu dihapus. Untuk mengimbanginya, aku akan secara terpisah membayar reporter 1 juta won untuk hilangnya reputasi. Petik 2. Setelah mendengar ini, ada keheningan di sisi lain telepon. Yah, karena kamu dan aku sudah saling kenal selama bertahun-tahun, izinkan aku membantumu kali ini. Petik 2. Pemimpin redaksi Yin di sisi yang berlawanan tergoda. Bagaimanapun, manuskrip itu sudah membawa pengaruh yang cukup, toh benda ini tidak akan hilang. Dia hanya perlu menghapus naskah itu untuk mendapatkan waktu iklan prime time selama 3 bulan untuk Seoul Commercial Television. Kesepakatan ini sangat hemat biaya tidak peduli bagaimana Anda melihatnya. Setelah kesepakatan selesai, pemimpin redaksi Yin menutup telepon dan kemudian meminta Jin Lian untuk dipanggil ke kantornya. Jin Lian segera datang, mengetuk pintu dan masuk dan bertanya. Pemimpin redaksi, apa yang Anda ingin saya lakukan? Editor Yin melirik Jin Lian dan berkata sambil tersenyum. Jin Lian, saya pikir naskah yang Anda tulis kemarin memiliki sedikit masalah. Saya pikir, demi reputasi surat kabar, saya harus menghapusnya terlebih dahulu. Petik 2. Apa masalahnya? Jin Lian bertanya dengan bingung. Mungkin, saya pikir itu adalah pelanggaran besar terhadap reputasi Tuan Jiang Yinzheng dari stasiun TV komersial Seoul. Selain itu, saya telah menerima beberapa berita bahwa insiden wanita hamil masih terkait erat dengan pengobatan tradisional Tiongkok Huaxia. Petik 2. Editor Yin berkata dengan suara yang dalam. Dia berpikir bahwa dia adalah bos langsung Jin Lian. Selama dia berbicara, Jin Lian pasti akan bekerja sama dengannya dan menghapus artikel itu. Namun, dia meremehkan sikap dan tekad Jin Lian dalam masalah ini. Pemimpin redaksi, naskah itu semuanya berdasarkan fakta. Setiap kata yang saya dengar didasarkan pada fakta. Petik 2.
Jin Lian marah dan berkata dengan keras. Melihat ekspresi Jin Lian, editor Yin merasa sedikit aneh. Bab 2156. Tetapi ketika dia memikirkan para dokter pengobatan Tiongkok yang tampaknya telah menyelamatkan Jin Lian, dia segera memikirkan cara lain untuk menghadapinya. Jin Lian, aku tahu kamu memiliki persahabatan dengan orang-orang Cina itu, tetapi ini seharusnya tidak mempengaruhi pekerjaanmu. Petik 2. Editor Yin mengeluarkan buku cek dari sakunya, menulis cek dan menyerahkannya kepada Jin Lian. Selama Anda melakukan apa yang saya katakan, uang itu akan menjadi milik Anda. Petik 2. Jin Lian marah lagi, tetapi segera dia menyesuaikan ekspresinya tanpa menunjukkan petunjuk apapun. Dia mengulurkan tangan dan menerima cek itu. Melihat Jin Lian mengambilnya, editor Yin langsung lega. Dia pikir Jin Lian telah menyetujui permintaannya dan berkata sambil tersenyum. Itu benar, silakan, hapus naskah itu. Ini akan menjadi buktimu membeliku. Petik 2. Jin Lian mencibir. Kemudian, dia berbalik dan berjalan keluar. Jin Lian mengerti dalam hatinya bahwa pemimpin redaksinya pasti dibeli oleh Jiang Yinzheng. Setelah dia meninggalkan kantor pemimpin redaksi Yin, dia segera bergegas ke hotel tempat Li Dong dan yang lainnya berada. Sekarang situasi baru telah muncul, dia harus memberitahu Li Dong sesegera mungkin. Setelah mendengarkan akun Jin Lian, Li Dong tidak hanya tidak marah sama sekali, tetapi sangat bahagia di hatinya. Dia tidak takut orang lain melakukan sesuatu, dia takut orang lain tidak akan melakukan sesuatu. Dengan begitu, dia bisa berdiri dan menyampaikan keluhannya kepada publik sebagai korban yang tidak adil. Bagaimana Anda akan menangani masalah ini? Jin Lian bertanya dengan cemas. Jiang Yin adalah orang yang sangat terhormat di Seoul. Dia mengenal banyak orang kuat. Dia bisa membeli hitam dan putih. Dia bisa membeli pemimpin redaksi saya dan membuktikan bahwa dia bisa membeli orang lain. Petik 2. Apakah kamu punya ide? Li Dong tidak menjawab kata-kata Jin Lian, tetapi bertanya secara retoris. Jin Lian adalah seorang lokal dan seorang reporter. Dia seharusnya memiliki lebih banyak solusi. Mereka ingin membeli saya, mereka hanya ingin menghapus naskah itu. Petik 2. Jin Lian berkata dengan sungguh-sungguh. Tetapi bahkan jika mereka menghapusnya di situs web surat kabar kami, itu tidak berguna, karena naskah ini telah dicetak ulang secara luas. Petik 2. Bab 2157. Di tempat lain, tidak bisa dihapus, dan saya masih memiliki naskah manuskrip ini, dan saya akan terus mempostingnya di forum situs web lain. Petik 2. Selain itu, saya punya banyak teman dari jurnalis. Saya akan memberikan naskah ini kepada mereka dan meminta mereka untuk membantu mempublikasikannya di beberapa situs web dan surat kabar mainstream. Petik 2. Dengan cara ini, pengaruh masalah ini dapat diperluas, dan saya tidak percaya mereka dapat membeli semua media. Petik 2. Maaf mengganggu Anda. Petik 2. Li Dong tampak menyesal. Apakah masalah ini akan mengarah pada pekerjaanmu? Petik 2. Tuan Li, Anda tidak perlu khawatir tentang pekerjaan saya. Saya seorang reporter. Tugas seorang reporter adalah melaporkan kebenaran kejadian itu kepada semua orang, bukan untuk memutarbalikkan fakta untuk tujuan tertentu. Petik 2. Jin Lian tampak keras kepala dan jujur. Li Dong tahu bahwa dia berutang budi lagi kepada reporter wanita kali ini. Jika memungkinkan di masa depan, biarkan Sangguan Waner menyapa pihak berwenang Korea dan merawatnya. Nona Jin Lian, bagian internet ini akan merepotkanmu. Petik 2. Li Dong berkata dengan suara yang dalam. Jika Anda butuh sesuatu, silakan bicara. Saya akan menemukan seseorang yang mahir berbahasa Korea untuk membantu Anda. Petik 2. Oke, aku akan mulai bekerja sekarang. Jin Lian mengangguk. Setelah berbicara, Jin Lian meninggalkan hotel. Li Dong memimpin penerjemah Xiao Liu keluar dari ruangan dan mencibir. Masalah ini,
Saatnya untuk memulai serangan balik. Anda pergi untuk berkomunikasi dengan pejabat yang bertanggung jawab atas Korea Selatan dan mengatakan bahwa delegasi pengobatan Tiongkok kami akan mengadakan konferensi pers tentang insiden wanita hamil. Petik 2. Kepala bagus, aku akan melakukannya sekarang. Penerjemah Xiao Liu mengangguk dan berjalan keluar dengan cepat. Melihat Xiao Liu pergi, Li Dong berpikir sejenak dan berjalan menuju lantai tempat Sangguan Waner berada. Di pintu, Li Dong berjalan langsung ke pengawal Sangguan Waner dan bertanya sambil tersenyum. Kamu belum menghubungi pacarmu hari ini, kan? Dia memanggilku. Petik 2. Pengawal itu tanpa ekspresi dan asli. Kalau begitu tolong keluar lagi, temani dia, dan bantu aku menyapa keluarga bosnya. Petik 2. Li Dong berkata dengan sungguh-sungguh. Bab 2158. Kalau begitu aku akan meminta nasihat wanita itu. Petik 2. Seperti yang dikatakan pengawal itu, dia mendorong pintu dan masuk, tetapi segera dia keluar lagi. Lindungi keselamatan wanita saya dan tunggu saya kembali. Petik 2. Setelah menjelaskan kepada beberapa pengawal di sebelahnya, dia mengangguk ke arah Li Dong. Ini terakhir kalinya aku membantumu. Aku tidak bisa selalu meninggalkan sisi Nona. Petik 2. Bahkan jika lawannya adalah Dewa Perang Timur, dia tidak bisa melanggar prinsipnya. Oke. Li Dong tersenyum dan mengangguk. Karena jika tidak ada kecelakaan, kali ini aborsi ibu hamil bisa diselesaikan secara tuntas. Delegasi pengobatan Tiongkok akan mengadakan konferensi pers. Berita ini tiba-tiba menyapu Seoul seperti badai. Semua media, besar dan kecil, bergerak hampir bersamaan dan berkumpul di hotel tempat delegasi pengobatan Tiongkok berada. Awalnya, ada banyak wartawan di pintu hotel ini, tetapi pejabat Korea Selatan telah mengeluarkan perintah untuk memastikan keselamatan anggota delegasi pengobatan Tiongkok. Karena itu, banyak polisi di sini yang menjaga ketertiban, dan wartawan itu tidak bisa masuk untuk melakukan wawancara. Dan sekarang, jumlah reporter yang berkumpul di sini hampir luar biasa. Apalagi, setelah melewati pemeriksaan dokumen polisi, mereka, wartawan, bisa masuk secara terbuka. Waktu konferensi pers ditetapkan pukul 12 siang. Li Dong tidak mengirim undangan ke reporter manapun, mereka menghitung satu persatu. Selama mereka profesional media, mereka bisa masuk. Li Dong menunggu di kamar sebentar, lalu penerjemah Xiao Liu masuk. Kepala, ruang konferensi sudah siap, dan media hampir tiba. Petik 2. Kalau begitu mari kita pergi. Petik 2. Li Dong mengangguk dan berdiri. Tapi dia segera ingat satu hal. Ngomong-ngomong, panggil Sun Xiaolong. Petik 2. Sun Xiaolong adalah penyebab paling langsung dari insiden ini. Li Dong sengaja meneleponnya untuk membuktikan bahwa delegasi TCM mereka tidak malu. Meskipun jadwalnya agak padat dan tidak ada pemberitahuan khusus, masih banyak wartawan di ruang konferensi. Bab 2159. Kebanyakan dari mereka adalah terburu-buru lokal di Seoul, dan beberapa telah bergegas dari kota lain. Selain itu, sangat sedikit wartawan media dari negara lain. Bahkan ada wajah dari beberapa negara barat, dan mereka tidak tahu dari negara mana mereka berasal. Di bawah banyak tatapan, Li Dong berjalan ke mimbar ruang konferensi dan duduk. Penerjemah Xiao Liu dan Sun Xiaolong duduk di sampingnya satu persatu. Halo teman-teman dari wartawan. Saya adalah Kepala Delegasi Pengobatan Tiongkok untuk Pengobatan Tiongkok, dan nama saya Li Dong. Petik 2. Li Dong melirik penonton dan berkata dengan suara yang dalam. Aku tahu apa tujuanmu di sini, tetapi kamu tidak tahu apa tujuan kami. Petik 2. Alasan mengapa delegasi pengobatan Tiongkok kami ada di sini adalah karena kami diundang oleh pejabat Korea Anda, dan kami datang dengan persahabatan. Petik 2. Kami adalah dokter, dan dokter memiliki panggilan mereka untuk menyelamatkan orang mati dan menyembuhkan yang terluka. Awalnya, delegasi kami pergi ke Myeongdong untuk jalan-jalan. Namun,
Ketika mereka tahu bahwa ada krisis pada pasien, mereka bergegas maju. Petik 2. Li Dong menatap para reporter di antara hadirin dengan mata tajam. Kami tahu akan ada masalah, tetapi kami tidak menghindari misi kami. Kami dapat menolak untuk melakukan itu. Kami dapat membuat wanita hamil menunggu sampai dokter lokal Anda di Korea Selatan tiba, tetapi kami tidak melakukan itu. Petik 2. Karena ibu hamil tidak bisa menunggu. Jika dokter kita tidak mengambil tindakan saat itu, ibu hamil akan mengalami pendarahan hebat dan menyebabkan kematian. Petik 2. Kami memberi persahabatan, berpikir bahwa kami bisa menuai persahabatan yang sama, tetapi perkembangannya membuat kami sangat terkejut. Petik 2. Suara Li Dong menjadi lebih keras. Di bawah dorongan orang-orang yang tertarik, dokter kami sebenarnya telah menjadi pembunuh untuk aborsi wanita hamil. Petik 2. Setelah mengatakan ini, dia menamparkan meja dengan tamparan tajam, dan berteriak keras. Ini tidak adil bagi kami, dan tidak adil bagi dokter kami. Melihat penampilan Li Dong, para reporter yang hadir semuanya tercengang. Semua orang menatap Li Dong dengan kaget. Anda tahu, sepanjang waktu, selama orang yang mengadakan konferensi pers, itu akan menjadi tatapan yang lembut dan salah. Siapa yang mengira bahwa kepala delegasi pengobatan Tiongkok dari Tiongkok akan memiliki sikap yang begitu keras? Saya bahkan tidak berharap dia akan menamparkan meja dengan tamparan. Dipaksa oleh auranya, banyak orang bahkan mundur tanpa sadar. Sepertinya tanaman air di sungai kecil itu terkena banjir. Bab 2160. Seorang wanita taham 1L yang telah hamil selama hampir 7 bulan, tubuhnya sangat rapuh. Petik 2. Melihat para reporter terdiam, Li Dong berbicara lagi. Semua orang harus tahu bahwa dia mengalami keguguran setelah dia dijatuhkan ke tanah oleh seorang anak kecil. Petik 2. Selanjutnya, karena darah yang keluar dalam aborsi ini, dokter kami melakukan perawatan darurat dan berusaha sangat keras untuk membantunya menghentikan pendarahan. Petik 2. Ini bisa dibuktikan oleh Presiden Kim Puchang dari Rumah Sakit Rakyat Seoul. Petik 2. Ya, aku bisa membuktikannya. Petik 2. Di pintu ruang konferensi, seorang pria paruh baya berjas hitam masuk. Pria paruh baya ini secara mengejutkan adalah Jin Puchang, Direktur Rumah Sakit Rakyat Seoul. Sejujurnya, kedatangannya sedikit mengejutkan Li Dong. Namun, Li Dong dengan cepat memulihkan ketenangannya dan berdiri dengan sopan untuk menyambutnya. Jin Puchang berjalan mendekat, berjabat tangan dengan Li Dong, tersenyum ramah padanya, lalu berbalik dan menatap para reporter di antara hadirin. Saya menggunakan reputasi saya sendiri sebagai jaminan. Apa yang dikatakan Tuan Li ini benar. Petik 2. Setelah pemeriksaan rumah sakit kami, wanita hamil itu memang mengalami keguguran karena jatuh karena gravitasi. Ini tidak ada hubungannya dengan Dr. Huaxia. Petik 2. Terima kasih Din Jin. Petik 2. Li Dong berkata dengan penuh terima kasih. Dia mengangguk pada Jin Puchang dan berbicara lagi. Dan salah satu rekanmu, dia juga bisa membuktikan keluhan kita. Petik 2. Saat kata-kata Li Dong jatuh, Jin Lian melangkah masuk. Pada waktu bersamaan, pengawal Sangguan Waner berdiri di depan sebuah villa mewah berwarna putih. Dia dengan hati-hati memeriksa bahwa alamat pintu itu sama dengan yang dia dapatkan, lalu memilah-milah pakaiannya, berjalan dan membunyikan bel pintu. Seorang wanita cantik keluar. Dia melihat pria di luar, mengerutkan kening dan bertanya, "Siapa yang kamu cari?" "Aku mencarimu." Petik 2. Terima kasih. Sampai jumpa di bab selanjutnya.